Shalom. Halo. Secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi pagi ibadah pertama dan kedua Mongol gak bisa hadir karena ternyata penerbangan ke Palangkaraya adanya hanya pagi dan siang hari. Dan untuk penerbangan pagi saya tidak ke Uber karena kalaupun datang tetap ibadah kedua, pertama dan kedua tetap nggak bisa hadir. Jadi karena kemarin saya ada acara di Jakarta yang sudah terjadwalkan dari beberapa bulan sebelumnya. Tapi satu hal yang pasti adalah hidup Mongol tetap harus berjalan dan hidup kita yang hari ini hadir juga tetap harus berjalan. Betul? Nggak boleh mentok cuman karena masalah sepele. Nggak boleh berhenti cuman karena masalah yang seharusnya nggak jadi masalah, saudara. Saya jujur kalau mau dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain, mau dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, saya hanya seonggok debu sejujurnya. Saya lahir dari keluarga yang tidak pernah bertemu. Mama saya meninggal saya masih kecil, papa saya lari. Saya dibawa orang ke Jakarta untuk sekolah pendeta, ternyata sponsornya lari. Tetapi di saat kita tetap melekat kepada Tuhan, maka janji Tuhan tidak akan pernah meleset dalam hidup kita. Amin. Jadi buat yang hadir hari ini, kadang-kadang kan orang suka nanya, tapi kan Bang Mongol enak, Bang Mongol kan artis top, sekali manggung 70 juta, stand up-nya 15 menit doang. Iya teman-teman, itu mungkin dan itu benar. Tetapi untuk mencapai tingkatan saya jadi stand up, saya harus melewati fase yang luar biasa. Jadi tidak serta-merta Mongol ke Jakarta jadi stand up komedian, tidak serta-merta. Saya harus jualan koran di pinggir jalan, saya harus kerja di rumah makan Padang dan pecel lele Heri di Jalan Sunda. Saya harus jualan korannya di Tugu Tani, rumah makan Padangnya di Jalan Sabang Ujung, udah mau belok kanan ke Kebun Siri. Saya harus melewati itu semuanya. Tetapi kenapa saya bisa melewati itu dengan indah? Kenapa bisa melewati itu dan bisa Tuhan promosikan sampai hari ini saya sebagai stand up komedian terbaik, terlaris, termahal di Indonesia? Ada yang bilang, tapi kan Kak Mongol kayaknya udah nggak Kristen, udah bergaulnya banyak sama orang yang tidak seiman. Itu kan hanya di konten, Pak. Karena buat saya sampai hari ini, kalau bukan karena kebaikan Kristus, kalau bukan karena perkenanan Tuhan, nggak mungkin saya jadi artis, Bapak Ibu. Muka saya nggak mendukung. Muka saya lebih mendukung ya kalau nggak tukang hipnotis ya tukang copet. Saya mau dipakein jas juga nggak mendukung. Kelihatan kayak orang jualan multi level marketing. Ya kan? Jadi kalau mau ikut ukuran manusia, nggak layak saya jadi orang hebat, jadi orang kaya, jadi orang yang diberkati Tuhan. Jadi orang kan nanya, terus kenapa Bang Mongol bisa? Nah ini dari kita dulu. Ini saya selalu khotbahin di setiap ibadah dimanapun kalau saya baru pertama kali khotbah. Bahwa rahasia hidup Mongol karena 3 hal utama. 1, kalau orang nanya kok enak ya Kak Mongol ya, stand up 15 menit duitnya banyak. Pak, Anda nggak tahu bebannya kan? Ini kalau nggak lucu Pak, kita meninggal di atas panggung Pak. Kita lagi stand up, datang jenderal bintang 3, kita itu jantung kayaknya udah setengah di bawah Pak. Aduh bubak, aduh ini kalau dia nggak lucu, aduh habis nih Mongol. Tapi orang nanya, terus kenapa Mongol bisa? Soalnya IO-nya telepon, Bang udah lunas ya. Ya udah lunas, everything good lah. Lucu nggak lucu, yang penting udah masuk duitnya.
transferannya udah masuk. Jadi menikmati hidup tinggal dinikmatin aja. Jadi kalau orang nanya apa rahasia kamu bisa hidup bahagia, kita baca sama-sama Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Jadi yang kita lakukan adalah, kalau di terjemahan Alkitab LAI, di situ tulisnya adalah jagalah hatimu. Jadi kita tuh menjaga, kita memelihara hati. Jangan izinkan hal-hal yang tidak baik ada dalam hati kita. Jangan iri melihat orang lain, gila cincinnya gede banget. Jangan iri melihat, wow gila gelangnya nih kayaknya 20 gram. Jangan teman-teman, karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Jangan. Rantai kongguan rose gold. Kurang tebel apa kalau jadi kalung, Pak? Jadi jangan percaya, jangan kita fokusnya ke situ, tapi fokuslah kepada Kristus. Iya dong. Kalau saya punya sikap iri hati terhadap orang lain, nggak mungkin sukses hidupku. Karena pasti fokus hidupku bukan untuk kemajuan hidupku, tapi bagaimana caranya orang itu harus jatuh. Sedangkan kita juga tetap setiap hari harus menjalani hidup. Jadi kita jangan izinkan sesuatu yang tidak baik ada dalam hati kita. Izinkanlah kita memelihara hati kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya kalau boleh jujur, saya pingin balas dendam kepada keluarga saya, karena mereka memasung mamaku sampai mati. Ada nanti di Netflix videonya tentang kisah hidup seorang anak haram yang sukses. Saya dibaptis di gereja Gemis, gereja Masehi Injili Sangieta Laut. Nama saya di surat baptis hanya Roni. Gak ada satupun keluarga yang memberi marga. Saya orang Manado, suku Sanger. Di surat baptis kalau bisa namanya Gabriela, Christina, Magdalena, Elizabeth, baru marga menyertai, gitu ya. Saya hanya RONY. Otomatis secara hukum saya anak di luar nikah. Saya anak haram kategorinya. Kalau saya memupuk, memelihara hatiku dengan hal-hal seperti ini, gak sukses Mongol. Saya pasti masih luntang-lantung di jalan, udah jual ginjal, udah ditangkap polisi. Tetapi saya memelihara hati dengan segala kewaspadaan. Jadi saya tidak izinkan orang enggak. Hidupku aku yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Buat anak muda, tapi kamu aku kan udah 27 tahun belum punya pasangan hidup. Jadi hati lu terbelah cuman gara-gara nggak pasangan hidup. Cari berarti ya tuh. Saya pernah stand up di acaranya Daniel Mananta. Saya bilang, untuk laki-laki yang belum punya pasangan hidup, apa yang perlu Anda lakukan? Tidur kan? Sekarang mau nanya buat yang baca Alkitab. Adam Hawa diciptakan di saat Adam sedang ngapain? Tidur. Jadi tidur, nggak usah kelayapan sampai sampit buat nyari jodoh. Tidur. Karena Mazmur 127 tuh kita diberkati di saat kita sedang tidur. Jadi nyantai ngadepin hidup, nggak usah mumet. Tapi kamu, aku belum punya pasangan hidup, ini khusus cewek. Berarti perbaiki dirimu, jangan kejar skincare. Ada skincare live semua borong sampai berapa. Ingat, skincare itu hanya untuk muka, leher nggak masuk. Jadi mukamu mulus tapi leher lu hitam, belang namanya. Itu kayak kaki kena knalpot putih, ada hitam di tengah. Jadi buat cewek-cewek cantik hari ini, ya kan, tuluskan hatimu, bukan muluskan mukamu. Setuju?
Setuju dong. Hati kita yang dibuat tulus, bukan muka yang dibuat mulus. Percuma 32 mulai ada kerutan di ujung sini. No, mami Mongol tuh stres sampai hari ini. Gara-gara dia salah di saat muda alisnya ditato. Sekarang 81 turun di bawah. Siapa yang salah? Ya kan? Jadi apa? Kenapa kita harus jaga hati? Kenapa kita harus pelihara hati? Kita coba buka Matius 15 ayat 9. Matius 15 ayatnya yang ke-9. Matius 15 ayatnya yang ke-19. Mohon maaf, 19. Jadi kita nggak usah ribet ngadepin apapun, nggak usah mumet terhadap apapun. Oke, kita baca sama-sama Matius 15 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab dari hatilah pencurian, kesaksian palsu, dan penghujatan. Itulah kenapa Tuhan suruh kita pelihara hati. Kenapa Tuhan suruh kita jaga hati? Karena kalau kita tidak menjaga hati, kita akan mulai timbul hal-hal yang gak baik. Itu gara-gara hatimu terluka, dukun bertindak. Banyak tuh dalam hal percintaan, ya kan? Ke orang pinter, padahal yang datang S1. Orang pinternya SMP nggak lulus. Dah kita bingung, ini yang pinter siapa gitu. Akal kita, pikiran kita berubah. Kenapa? Karena udah nggak terjaga hati kita. Akhirnya tindakan yang kita lakukan melenceng dari firman Tuhan. Pak, kalau saya pingin pindah agama, udah dari sinetron Maija pengen ke Mekah, saya bisa pindah agama. Tapi orang tanya, kenapa kamu nggak pindah? Ya selama babi kecap masih ada. Saya Manado sayang. Aduh, babi kecap Manado tiap panas-panas, nasi panas. Beh, Sebedeus, Andreas, dan Simon Petrus lewat, gua cuekin, Pak. Karena sampai hari ini nggak ada bukti orang mati gara-gara makan babi. Tapi kan Kak Mongol, babi menjanjung cacing kremi yang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit nggak akan mati babi cacingnya. Iya bener, bisa bener. Tetapi kan kita dikunyah babinya, ya putus dong cacingnya. Dimasak nggak mati, tapi digigit habis tuh cacing. Jadi kenapa kita jadi ribet? Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus pelihara hati biar nggak timbul hal-hal yang tidak-tidak. Keinginan daging kita itu kalau udah kerjasama sama hati dan pikiran, pasti akan terjadi. Saya Bapak Ibu bisa hidup dalam yang namanya hedonisme. Saya bisa kumpul kebo. Saya artis panggung. Salah satu upeti dari orang-orang tertentu di Lokati Show adalah perempuan. Saya di Batam, ceweknya umur 18 tahun di lobi pakai baju hijau. Dijelasin pakai jus alvokat. Mongol datengin ceweknya, dek pulang aja. Bang, saya udah dibayar loh buat ini, buat mijitin abang, pulang aja. Itu duitnya gimana bang? Pulang aja. Orangnya lihat, cewek disuruh pulang, dia datang. Wah, abang gak suka cewek? Ya cowok juga ada loh bang. Darah Yesus. Bayangkan. Tapi sampai hari ini saya nggak jatuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya melekat di gereja. Dan Anda yang hadir hari ini, yang menjadi jemaat dari YHS Palangkaraya, melekatlah di gereja ini. Jangan pindah-pindah cuman karena perkara mujizat. Banyak orang abang terus pindah, ntar giliran mati balik lagi di sini. Ini gereja buat orang hidup, bukan buat orang mati. Ketawa adeknya, lucu banget. Gila. Jangan diapa-apain mereka. Kata Yesus, mereka yang punya kunci kerajaan Tuhan. Ini kalau sampai dia ngambek hilang, nggak masuk Bapak. Ya kan? Dia yang megang kunci. Kedua, apa yang harus kita lakukan? Roma 12 ayatnya yang ketiga. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Kita pertama adalah pelihara hati.
Apa yang kedua? Kita baca sama-sama Roma 12 ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Karena anugerah yang Dia berikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu agar tidak berpikir melampaui kepada tiap-tiap orang. Tuh, agar tidak berpikir melampaui yang seharusnya dipikirkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, pelihara dan jaga hati. Kedua, mengendalikan pikiran. Kalau kita pikirannya terlalu ribet, nggak akan pernah maju loh Pak. Mentok di situ. Pak Bongol jangan lewat kuburan itu, katanya ada kuntilanak di situ. Ya nggak lewat situ kita. Kalau saya, Pak Bongol katanya ada kuntilanak di pohon itu, dibilangin ke hamba-hamba Tuhan, wih, pakai minyak urapan loh pohon beringin didoain. Gue nanya, ngapain didoain? Biar nggak ada kuntilanak Bang Mongol. Yang bener potong pohonnya. Kenapa pakai minyak urapan yang bisa menyembuhkan orang kok sekarang dipakai buat pohon? Potong, kalaupun ada kuntilannya nggak usah dipotong, congkel aja pakai galap, letak, jatuh deh, meninggal kedua kali kuntilanaknya. Jadi kita nggak usah mikir yang lebih. Kadang belum terjadi udah kita terlalu khawatir. Ingat Bapak Ibu, kasus Tanjung Lesung tsunami Selat Sunda yang terjadi di Tanjung Lesung, yang menewaskan sahabat-sahabat Mongol dari Band 17 maupun dari Timlo. Saya yang harusnya MC, harusnya Mongol MC, tetapi karena kebaikan Tuhan saya di cancel. Coba kalau seandainya Mongol ada di situ, sekalipun Mongol jago berenang, tetap ketimpa rijing, out, meninggoy bahasa sekarang. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang melampaui dari yang seharusnya kita pikirkan, karena hidup ini dijalani bukan dipikirin. Kenapa kita nggak boleh? Jadi Bapak Mongol nggak boleh mikir ya? Boleh. Siapa yang bilang kita nggak boleh mikir? Boleh mikir, tapi yang seperti apa yang harus kita pikirkan? Kita baca Filipi 4 ayat 8 sebelum ayat terakhir, karena nanti di ibadah jam 6:30 ya kan, Mongol akan lagi melayani teman-teman semuanya. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah. Nah, kita disuruh mikir yang seperti ini. Ngapain mikirin Amerika gagal bayar? Sekarang kan banyak orang ketakutan ekonomi. Amerika gagal bayar utang, ini gimana ekonomi kita? Lah orang dia di Amerika, kita di Palangkaraya selama warung tetangga masih buka, masih bisa diutangin. Tapi pertanyaannya, boleh nggak ngutang? Nggak boleh, minjem boleh. Itulah stand up Mongol di gereja. Kenapa? Karena Ulangan 28, engkau akan memberi pinjaman ke banyak-banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Itu kata terjemahan LAI. Jadi teman-teman, pikirin yang mulia, yang enak, yang sedap didengar. Pikirin hal-hal itu. Nggak usah dipikirin sekarang COVID udah level 8. Nanti ini begini-begini, nanti begitu. Nggak jadi hidup kita. Orang tua zaman dulu mereka nggak mikir Pak, mikir kejatuhan bom meninggal. Mereka dulu nggak mikir ini udah dicuci tangan belum. Nggak ada Pak. Leluhur kita, leluhur Mongol dari Cina masuk Indonesia, nggak mikir dia harus makan nasi putih apa nasi merah. Nggak ada saat itu. Perkara nasi putih nasi merah aja kita ribet, padahal kan yang paling enak nasi kuning. Ayo Mongol nanya, nasi putih nasi merah enakan nasi kuning? Nasi kuning udah ada ayam sepotong, ada orek, bakwannya udah ada, ya kan, perkedelnya dapet. Nggak ada orang meninggal gara-gara nasi.
Jadi ngadepin hidup bagaimana? Santai aja. Pelihara hati, kendalikan pikiranmu, maka kita akan menjalani hidup dengan indah. Nggak ribet. Lewat kubur nggak usah permisi. Kita Indonesia kalau lewat kubur pakai misi. Anda bisa bayangkan yang di bawah nyahut, silakan. Meninggoy kita, Pak. Jadi jaga hati, kendalikan pikiranmu, dan yang paling terakhir adalah Amsal 19 ayatnya yang kedua. Ini petasan. Saya 17 Agustusan di Singapura. Ih, enak banget. Tapi pas bayar makan sakit hati. Pas kita makan berdua sama manajer, terus kita mau bayar, kita tanya ini berapa? $79. Hah? Kita langsung ambil kalkulator. Darah Yesus di perkara makanan 800.000. Ya ampun, di Palangkaraya enak banget, murah. Aduh, berarti memang Indonesia paling bagus. Amsal 19 ayat 2. Hit. Kita baca sama-sama. Jiwa tanpa pengetahuan tidaklah baik, dan orang yang akan berbuat dosa. Jadi pelihara hati, kendalikan pikiran kita, dan yang ketiga adalah jangan pernah tergesa-gesa. Ingat, waktu Tuhan itu selalu waktu yang paling terbaik. Waktu tuh, ya kan? Jadi lagu kan? Pasti yang terbaik, walau kadang tamu. Dapatkan kaset dan CD-nya di mesin fotokopi terdekat di rumah. Saya kalau nyanyi agak nggak enak suaranya. Saya pernah nyanyi di kuburan, bunyi melengking loh, ternyata kuntilanaknya jatuh, petung. Jadi jangan pernah tergesa-gesa. Tapi Kak, saya udah lama banget jomblo. Ya santai aja. Berarti Tuhan izinkan Anda kerja, nabung. Karena untuk berumah tangga sekarang nggak cuma pakai cincin 2 gram. Sekarang cincinnya harus ada berliannya. Lah kalau dia 0,4 10 butir, ginjal 1 hilang, belum tentu kebayar. Oh, tapi kalau di Kalimantan mah batu-batu keren-keren. Saya kemarin ke Martapura, pingin gua borong sama tokonya. Serius loh, murah banget. Nggak apa-apalah berliannya warnanya agak keruh, yang penting dites bunyi gitu aja ya kan. Jadi ke gereja ibadah duduk paling depan biar yang belakang lihat kita lagi menyembah. Ya kan, kita mengalihkan pandangan para true worshipper di belakang dia. Wih, gila gede banget cincinnya Mongol. Berdosa tapi setengah pamer. Ya kan? Jadi dalam hal hidup tuh jangan pernah tergesa-gesa. Slow but sure. Pelan tapi pasti. Ingat nggak? Pernah baca nggak cerita tentang kura-kura dan kancil? Kura-kura sama kancil apa sama kelinci gitu? Saking dia pelannya, kelincinya ketiduran. Ya kan? Pas dia bangun, tapi udah nyampe duluan kura-kuranya. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita harus lakukan dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang kan perkara masih 17 Agustus. 17 Agustus dulu saya masih ingat ada acara di mana, terus ada panjat pinang. Mongol langsung bilang ke panitianya, tolong jangan ada panjat pinang karena itu tidak alkitabiah. Alkitabiah yang benar adalah pinang dulu baru dipanjat gitu. Jangan panjat pinang itu, pinang dulu baru dipanjat, itu baru benar. Terus ada kita nanya sama oma-oma, Indonesia merdeka tanggal berapa? Dia jawab 16. Kita bilang enggak oma, 17 ya kan besoknya. Jadi ternyata dia nyanyinya tuh 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Jadi yang bener oma itu apa Mongol yang sedeng? Gue sampai bingung.
Oh iya juga, sama kayak neneknya Mongol. Dia mau pemutihan nama, disuruh nyanyi Indonesia Raya, dia nyanyi Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Kan ditanya sama Pak Camat, kenapa jadimu? Kan harusnya ku. Dia bilang, iya, Owe kan baru mau ngulus. Berarti kan masih punya situ. Ada benernya ya kan? Kalau situ tanda tangan, Owe langsung tanah ailku. Ini kan baru mau ngulus, belum. Jadi mau bilang, oh berarti gua bener keturunan Sedeng. Lucu loh Oma Mongol. Amaknya Mongol tanah airku jadi tanah ailmu, perkara belum tanda tangan. Dia bilang kalau situ tanda tangan, Owe nyanyi tanah ailku. Bapak Mongol lebih parah, Pancasila jadi 6. Saking dia gugup karena katanya ada tentara, jadi dia ketakutan gitu kan. Jadi dia 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang maha esa. Dia udah di 5, ini masih ada 1. Aduh, ya wajar lah kalau saya jadi Mongol stres, ya kan. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang dicintai Kristus, menjadi orang yang akan menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita harus bisa memanage hati dan pikiran kita, dan dalam melangkah kita jangan pernah tergesa-gesa. Dan yang paling penting untuk Anda makin diberkati Tuhan adalah melekatlah di gereja yang membuat engkau bertumbuh, berbuah, dan berguna buat banyak pihak, banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.